Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi dengan materi yaitu sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Untuk memudahkan kalian dalam memahami materi tersebut, Ibu sudah membagi materi tersebut ke dalam beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian sosialisasi, kedua bentuk-bentuk sosialisasi, dan yang ketiga agen sosialisasi. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang nilai dan norma, di mana nilai merupakan suatu pandangan baik atau buruk terhadap sesuatu. Sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, proses penerapan nilai dan norma itu sendiri disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi merupakan bagian dari perkembangan individu, di mana setiap individu tentunya akan memahami dan mengajarkan nilai dan norma dari generasi satu ke generasi lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi adalah sebuah proses penanaman kebiasaan yang di dalamnya terdapat nilai dan norma dari satu generasi ke generasi lainnya. Kira-kira kapan ya proses sosialisasi ini dimulai? Proses sosialisasi dimulai dari sejak manusia dilahirkan sampai dengan manusia itu sendiri menemui ajalnya. Aktivitas manusia dalam proses sosialisasi yaitu seperti penerapan kebiasaan menggosok gigi sebelum tidur, mencuci tangan sebelum makan, ataupun menerapkan kebiasaan dalam bersih-bersih rumah. Proses penerapan kebiasaan itulah di mana terdapat nilai dan norma yang dapat diajarkan dan diterapkan dalam manusianya itu sendiri. Itulah yang disebut dengan proses sosialisasi. Dalam sosialisasi terdapat dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu sosialisasi primer dan bentuk yang kedua yaitu sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer yaitu proses sosialisasi yang paling awal dari seorang individu sebelum masuk ke dalam bagian masyarakat. Contoh sosialisasi primer adalah sosialisasi yang terjadi dalam keluarga. Di dalam keluarga tentu terjadi interaksi pertama dalam kehidupan sosial individu itu sendiri, yang nantinya interaksi itu membentuk suatu kepribadian dalam diri anak tersebut. Dalam sosialisasi ini, orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak. Mereka akan menanamkan nilai-nilai kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, kepribadian seorang individu bergantung pada latar belakang keluarganya. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Bentuk sosialisasi ini terjadi di luar lingkungan keluarga, seperti di lingkungan sepermainan, sekolah, dan masyarakat luas. Dalam sosialisasi ini, individu belajar lebih banyak mengenai peran-peran yang ada di dalam masyarakat. Itu tadi merupakan dua bentuk dalam sosialisasi. Jadi, pada intinya sosialisasi primer dilakukan dalam ranah keluarga, sementara sosialisasi sekunder dilakukan di luar lingkup keluarga. Seorang ahli sosiolog Herbert Mead telah membagi perkembangan diri manusia yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yakni 1. Tahap persiapan atau preparatory stage, 2. Tahap meniru atau play stage, 3. Tahap siap bertindak atau game stage, dan 4. Tahap penerimaan norma kolektif atau generalizing stage. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yakni tahap pertama yang dialami oleh manusia sejak manusia itu dilahirkan, yaitu dari umur 0 hingga 3 tahun. Dan pada tahap ini, seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Mereka terbentuk sebagai calon anggota masyarakat yang dipersiapkan dengan dibekali nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam bergaul. Sebagai contoh adalah seorang ibu yang sedang mengajarkan kata mandi atau makan pada anak yang balita, yang mana makna tersebut juga belum dipahami oleh anak. Tapi lama-kelamaan anak akan memahami dengan sempurna seiring dengan perkembangannya. Pada tahap yang kedua, seorang individu sudah masuk ke dalam tahap meniru atau play stage, di mana tahap ini dialami manusia sejak berumur 4 sampai dengan 6 tahun. Tahap ini ditandai dengan perilaku anak yang meniru gaya bicara yang dilakukan oleh orang tuanya ataupun kerabatnya. Kemudian pada tahap ini juga kesadaran diri seorang anak mulai terbentuk. Mereka sudah mulai mengetahui namanya, kakaknya, ibunya, dan bapaknya. Kemudian yang ketiga adalah tahap siap bertindak atau game stage, di mana tahap ini diawali ketika sudah masuk ke dalam jenjang pendidikan yang pertama, yaitu ketika berumur 7 hingga 18 tahun.
Pada tahap ini, proses peniruan yang dilakukan oleh seorang anak akan mulai berkurang karena ia sudah sedikit mengerti tentang apa yang ia lakukan. Selain itu juga terjadi peningkatan kemampuan yang dimilikinya untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Dengan kemampuan ini, maka seorang anak sudah memiliki kemampuan untuk bermain secara bersama-sama. Mereka sudah tidak lagi meniru orang terdekatnya, melainkan mereka sudah menyadari tentang apa yang harus mereka lakukan. Pada siap bertindak ini, lawan interaksi jumlahnya akan bertambah dan juga hubungan dengan lawannya akan semakin kompleks. Seorang anak juga memahami hal-hal yang diperbolehkan ataupun yang dilarang, dan juga anak akan mengetahui adanya nama-nama tertentu yang ada di luar lingkungan keluarganya. Kemudian di tahap yang terakhir yaitu tahap penerimaan norma kolektif atau generalizing stage, di mana di tahap yang keempat ini dialami manusia ketika berumur 18 tahun ke atas atau ketika manusia itu sudah tidak lagi duduk di bangku sekolah. Pada tahap ini seorang sudah mulai dianggap dewasa, ia benar-benar mampu menempatkan dirinya pada masyarakat yang lebih luas. Artinya, ia juga dapat bersosialisasi, bukan hanya dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi juga dengan masyarakat luas. Mereka sudah banyak dihadapkan pada berbagai macam pilihan yang tentu saja tingkatan kehidupannya akan mengalami kompleksitas atau keberagaman yang terjadi dalam dirinya ketika beranjak dewasa. Lalu, siapakah yang berhak melakukan peran sosialisasi tersebut? Nah, pihak-pihak yang memiliki andil dalam penerapan sosialisasi disebut dengan agen sosialisasi. Agen sosialisasi yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang paling utama dalam proses penerapan nilai dan norma, sehingga akan membentuk kepribadian seorang individu. Sampai akhirnya tiba pada agen sosialisasi yang kedua, itu ketika manusia mulai masuk ke dalam ranah pendidikan, itu sekolah. Sekolah juga merupakan agen sosialisasi sekunder yang juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses penerapan nilai dan norma dalam masyarakat. Selain sekolah, terdapat juga teman sebaya atau teman sepermainan yang dapat memperkuat ataupun menghambat proses pemahaman norma dan nilai dari keluarga dan sekolah. Kemudian, agen sosialisasi berikutnya yaitu media sosial. Dalam hal ini, media juga merupakan agen yang cukup penting dalam proses penanaman nilai dan norma. Artinya akan memperkaya pemahaman terhadap nilai dan norma itu sendiri. Contoh media seperti artikel online di internet, Instagram, ataupun media YouTube dan TikTok yang saat ini berkembang, ataupun media-media lainnya yang dapat memberikan informasi kepada kalian. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.